nanti bagaimana Semar itu juga menjadi pengaruhnya sosok besar. yang membawa, dimainkan oleh Sunan Kalijaga untuk membawa syiar Islam. Nah itu ada di situ. Nah Semar itu memang mitologi, terus dengan aksi-aksi keseniannya itu yang membuat Islam begitu meluas. Nah sampai sekarang makanya petani-petani kan agamanya Islam. Kalau ditanya yang miskin siapa? Yang miskin adalah golongan petani. Yang petani agamanya apa? Islam. Kenal agama, tidak kenal tata nilai yang paling penting, karena bukan hanya ibadah. Itu ditarik dulu, kenal dulu, nanti diproses. Kalau kepengen lebih spesifik, lebih ngerti agama yang detail, ya masuk ruangan kelas dong. Tidak mungkin hanya dengan pentas kesenian semalam. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Di studio hadir Faiz Mansur, budayawan kita, pengamat politik kita. Pokoknya mengamati apapun bisalah dia, gitu. Nah, kita mau bicara sekarang ini soal kebudayaan dan agama. Konon itu di tanah Jawa sebelum 1500 tahun sebelum Masehi ya. Itu kan nggak jelas itu agamanya apa, gitu Jawa ini gitu. Nah seperti agama-agama yang ada terdahulu itu tidak mampu menaklukkan Jawa. Tapi ketika Islam datang dengan para wali itu, kok jelas gitu agama Jawa itu ya Islam. Gimana Mas? Ya itu memang satu kajian sejarah yang menarik ya, kalau kita telisik baca-baca naskah-naskah lama itu tidak ada petunjuk yang sahih untuk menyatakan bahwa masyarakat, maksudnya sampai rakyat jelata di bawah, khususnya di pedalaman di Pulau Jawa ini, yang agamanya apa. Ada bahwa itu masa Hindu, masa Buddha, itu iya, tapi itu juga bukan sebagai agama mayoritas, tapi kalangan aristokrat saja dari golongan kerajaan-kerajaan, dan itu pun tidak dihayati oleh semua kalangan aristokrat. Saudagar-saudagar ada gitu. Nah, elit-elitnya aja gitu. Iya, itu dan itu kebanyakan di pesisir, di Cirebon, Palembang, apa itu irisannya kan ke situ dulu. Kalau pedalaman itu kadang-kadang agak terpisah dengan mata rantai politik perdagangan. Jadi lebih gampang membicarakan Cirebon dengan Bangka Belitung, dengan Sriwijaya daripada membicarakan hubungan Cirebon dengan Garut misal waktu itu. Iya. Karena kalau dari Cirebon kok ke Garut zaman itu hambatannya banyak, itu harimau dan lain sebagainya. Justru yang langsung dari Jawa justru ke Garut lebih mudah. Itu menarik Bapak, kalau dari sisi sejarah yang tidak kita temukan agama rakyat itu apa, ya kesimpulan yang paling sahih justru waktu itu masyarakat di Pulau Jawa khususnya yang pedalaman ini mayoritas adalah penganut paham kapitayan. Ya agama sebutnya sama seperti pakem-pakem keagamaan, dan itu uniknya kapitayan itu monoteis. Agama leluhur. Agama leluhur yang disembah itu. Ibadahnya seperti apa, hampir seperti sholat juga ada. Tapi istilahnya tidak sekomplit agama Samawi memang dengan pakem-pakem kononnya, tapi waktu itu sudah menarik itu Sang Yang Taya Tuhannya itu. Jadi tan kena kinaya apa itu tidak bisa diserupakan oleh apapun. Jadi mirip dengan lafal laisa kamislihi syai'un. Nah itu ada agama saya, dan peran sosoknya yang di situ, tapi ini fiktif bukan realis. Itu namanya Dangjang Semar. Itu ada penebarnya yang itu disimbolkan oleh para tokoh-tokoh penghayat kapitayan itu untuk siapakah yang membawa risalah-risalah
informasi dari langit itu, yaitu namanya Dangyang Semar. Nah, itu tokoh kebijaksanaan. Yang satu adalah Sang Hyang Togok, itu mitologinya ada. Dan ya hampir sama kisah mitologinya agama rakyat ini seperti kisah Adam dan Hawa. Mereka pindah dari kerajaan jauh, Swadepa, yang dimana itu terjadi bencana bumi, terus ada Semar ngungsi ke Pulau Jawa ini, dan disitulah dia mengemban tugas sebagai pengasuh masyarakat, pengasuh kaum kesatria. Nah, dari situ ajaran-ajaran itu kemudian bergulir dan dihayati oleh masyarakat. Karena itu enggak ada leluhur Bapak itu, Pak Dedi kan orang Garut, pedalaman itu animisme, dinamisme enggak ada jejaknya, Pak. Langsung Sang Hyang Taya. Makanya Bapak kena efek gampang monoteis. Ya, itu Semar itu kan semacam mitos yang keluar dari cerita rakyat ya, atau Mahabharata atau apa? Bukan. Kalau Semar itu tidak ada urusannya sama Mahabharata atau Ramayana. Itu murni cerita rakyat di Pulau Jawa. Rekam jejaknya yang paling gampang saya pernah baca itu buku Sundamala. Walaupun bukan huruf Majapahit zaman itu, karena saya juga nggak bisa. Tapi itu jelas isyarat-isyarat, ada yang namanya Semar, dialog dengan Sadewa dan lain sebagainya. Nah, dari situ itu memang cerita rakyat. Tapi sebelum ada wayang, nanti kalau kita bicara bukan hubungan Hindu enggak ada. Semar kaitannya dengan wayang itu nanti di zaman sebelum Sunan Kalijaga sudah ada, tapi pas di zaman Sunan Kalijaga dilakukan inovasi. Nah, itu ceritanya agak nanti bagaimana Semar itu juga menjadi pengaruhnya sosok besar, yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga untuk membawa syiar Islam. Nah, itu ada di situ. Nah, Semar itu memang mitologi. Sama seperti hikayat-hikayat di suatu bangsa seperti di Yunani, Mesir dan lain sebagainya. Dan Semar itu adalah salah satu cerita rakyat yang paling fenomenal untuk Jawa dan bahkan bangsa Nusantara, karena hampir sama cerita rakyat tentang Semar ini di masyarakat daerah kawasan Malaka juga ada sebagian waktu itu. Kembali ke agama tadi apa? Kapitayan. Kapitayan. Bapak kepingin beragama Kapitayan. Jadi ini kan ada yang sampai sekarang pun ada yang tetap mengikuti itu. Masih ada, masih ya. Ada. Nah, ya, tapi kebanyakan kemudian berubah menjadi tadi Islam. Nah, ini gimana cerita? Ceritanya begini, Kapitayan ini kan open mind. Jadi dengan paham apapun, ajaran apapun, inklusif lah juga ya, boleh bersentuhan, karena dia nggak merasa sebagai agama, sehingga kalau ada merek agama, toh waktu itu tidak pakai istilah agama dalam arti pengertian yang diformalkan sekarang ini, apalagi di KTP kan agama itu ya waktu itu kalau istilah Jawa Sunda yang sebelum ada dikotomi Jawa Sunda juga, waktu itu ya agama itu ageming, ini busana kehidupan. Waktu itu bayi, identitasmu apa? Saya adalah penyembah ini. Dibedakan dengan orang Hindu, orang Buddha, tapi mereka tidak berantem, tidak bertengkar di situ dan tidak menganggap kompetitor. Karena itu ketika Islam masuk dengan cara yang monoteis, ini lebih diterima oleh pengikut Kapitayan yang sudah punya ritual tahlilan seperti itu, terus kegiatan ya kayak manakipan, bernyanyi bersama, dibaan, berjanji kayak gitu, itu sudah ada di sebelumnya. Nah, Islam juga memasukkan itu tanpa berseteru gitu loh. Termasuk ada tumbal. Kalau nyadran pakai ingkung, pakai itu bukan ajaran agama Hindu Buddha. Coba dicek aja di Hindu Buddha ada nggak kayak gitu, kan nggak ada. Nah, waktu itu sosiolog kita bahkan orang-orang Barat itu sering gegabah, wah ini zaman Hindu, zaman Buddha dibikin linier kayak gitu, padahal nggak ada kaitannya. Nah, itu sebenarnya corak dasar tradisi masyarakat kita yang sebelumnya sudah ada di senyawa dengan agama Kapitayan itu, sehingga Islam masuk ke situ bisa diterima. Nah, Hindu Buddha tetap agama elit karena tidak menjalankan kegiatan-kegiatan sosial ritual yang dilakukan oleh orang
kapitayan. Makanya jadi agama pendidikan saja kan kayak Hindu, Buddha itu paham ajaran ini, terus bagaimana menjadi sikap kesatria yang bijaksana, hidup yang baik. Tapi mereka agama kelas, sementara rakyat dengan keyakinannya sendiri. Nah itu juga tidak bertentangan ya dengan elit-elit Hindu Buddha ini. Mereka jalan, tapi ketika Islam masuk, nah ajaran Samawi ini bisa diterima oleh orang kapitayan. Bisa lebih mudah diterima. Ya, dan tidak bertentangan pada doktrin yang paling vital, yaitu monoteisme, yang Tuhan konsepsinya abstrak. Kalau Buddha kan memang sangat abstrak sekali, sangat nggak jelas, bahkan nyaris sebagai agama ateis kan. Dan kalau Hindu kan ada bau kedewa-dewaan kan. Jadi Islam ini sangat mendekati dengan corak kapitayan dalam hal teologi ya, tauhidnya itu. Begitu ceritanya. Oke, jadi kita berasumsikan tadi bahwa Buddha dan Hindu itu agak relatif lambat ya penetrasinya terhadap ya, karena masyarakat sudah punya Jawa, keyakinan. karena sudah punya keyakinan. Tapi ketika Islam datang ya, mereka kan sudah punya keyakinan. Nah, kebetulan keyakinannya itu relatif sama. Tapi tidak sekedar kesamaan, juga ada usaha yang itu membutuhkan proses agak serius juga. Nah ini ceritanya dari Wali Songo angkatan kedua ya. Kalau Sunan Kalijogo itu sebelumnya kan ada Wali Songo yang lebih senior. Nah zaman Sunan Kalijogo ini sudah mulai serius di pentingnya bagaimana menceritakan hikayat-hikayat kenabian, Nabi Idris, tentang Nabi lahir asal-usulnya manusia, tentang Adam dan Hawa. Terus bikinlah ada cerita-cerita Dewa Ruci, Dewa Ruti yang sudah merakyat, dimanfaatkan oleh Sunan Kalijogo. Nah, waktu itu uniknya Sunan Kalijaga itu bekerjanya waktu masih belajar di Cirebon, 3 tahun di Cirebon. Dan itu bertemu dengan namanya Siti Jenar. Siti Jenar itu keturunan Baghdad, dan dia agak Syiah gitu ceritanya. Nah, tapi terlepas dari doktrin dia Siti Jenar sebagai orang Syiah, tetap dia di sini membawa misi-misi kultur lama, karena Siti Jenar ini adalah santri yang sebelumnya sudah belajar di Cirebon juga. Jadi 15 tahun berkelana sampai di Baghdad, naik haji juga. Nah, balik ke Cirebon, bertemulah dengan Sunan Kalijogo, dan anaknya Siti Jenar itu Siti Zainab itu menikah dengan Sunan Kalijogo dan berhubungan dengan Sunan Gunung Jati. Nah, di sini Sunan Kalijogo mendapat fasilitas, bahkan didukung oleh Siti Jenar sebagai anak muda yang kreatif untuk berdakwah karena pinter dalang. Ya, jadi nah, soal siar ini ya, siar. Dengan kemahiran Sunan Kalijogo bikin dalang, tembang-tembang, dikasih inspirasi dari Syekh Siti Jenar, disitulah Sunan Kalijogo makin ketemu cara bagaimana menyampaikan tauhid yang sejati, terus ajaran Manunggaling Kawula Gusti, apa itu kan Sunan Kalijogo belajar juga dengan Syekh Siti Jenar. Nah, pas kemudian 3 tahun setelah itu Sunan Kalijogo ke Pekalongan, bablas ke Demak dan sekitarnya, dia di situ ketemu guru lamanya namanya Sunan Bonang, dan kebetulan juga senang dengan gamelan musik. Nah, Sunan Giri juga senang. Nah, dari Sunan Kalijogo itu sebenarnya para seniman-seniman itu yang kemudian semangat menebarkan. Jadi kiai yang seniman gitu ya. Seniman mereka waktu itu. Wong wali itu sebenarnya bukan dalam Wali Songo itu sebutan waktu itu adalah bukan orang-orang yang selalu langsung ilmu. Kompeten agama, dalam arti kalau mereka nggak ngerti agama, mereka ngerti tapi ya enggak canggih-canggih amat itu ada. Tapi mereka berproses belajar bareng gitu loh. Nah, dari situ mereka jadi disebut wali. Itu kan dulu adipati juga itu. Nah, agak politik. Jadi terglorifikasi menjadi sesuatu yang sangat mistis, sangat karismatis. Nah, itu kan sekarang. Dan itu ditulis oleh penulis-penulis yang memang mistis. Kalau realismenya itu mereka adalah
Ya biasa-biasa aktor, gerakannya saja. budayawan, Aktivis lah gitu aktivis, ya. Ya gerakan. kayak Mansur gitu. Dan mereka tapi kreatif dan kompak satu sama lain gitu loh. Nah, ini cerita seni budaya atau seni lah, enggak budaya. Seni sebagai syiar Islam itu memang fenomenal karena itu membantu setidaknya pengaruh kerajaan-kerajaan Islam yang waktu itu masih mencoba menawarkan gagasan baru tapi belum diterima di Demak, di Kesultanan Cirebon juga belum laku waktu itu. Rajanya dan keluarganya sudah Islam, tapi statusnya masih kayak Hindu Buddha sebelumnya. Rakyatnya kan belum. Nah di Demak itu terjadi revolusi yang besar-besaran waktu itu karena Sunan Kudus, Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo kreatif. Misal pas ada grebegan, mauludan, sekatenan itu jadi acara sahadaten itu termasuk baiat massal, mereka mau bersaksi pada Tuhan yang satu, Allah yang Esa, tidak bertentangan dengan kapitayan. Itu ada cerita-cerita seperti itu. Nah, ini kan kita bicara bagaimana mobilisasi rakyat memeluk Islam gitu ya, bukan sekedar menjelaskan bagaimana Islam itu kok seperti ujuk-ujuk diterima di masyarakat. Enggak, itu ada alur-alur yang kurang lebih seperti itu, peran kesenian, tapi ditopang juga dengan politik itu ya. Tapi politik kalau hanya berdiri sendiri, ada bukti sebelumnya Hindu Buddha tidak berhasil. Tapi karena mereka tidak memainkan kegiatan-kegiatan kesenian. Nah, Islam yang ada kerajaannya, kerajaan Islam, Keraton Cirebon dan Demak, terus dengan aksi-aksi keseniannya, itu yang membuat Islam begitu meluas. Nah, sampai sekarang. Makanya petani-petani kan agamanya Islam. Kalau ditanya, yang miskin siapa? Yang miskin adalah golongan petani. Yang petani agamanya apa? Islam. Itu karena pengaruh keislaman lewat jalur kesenian. Begitu Pak ceritanya. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa melacak jejak-jejak berkesenian itu dalam kehidupan pesantren. Dan ternyata kan cukup menonjol juga aktivitas kesenian di pesantren itu, sehingga melahirkan tokoh-tokoh kan. Iya. Nah itu saya punya cerita menarik kalau di Magelang yang benar, karena tidak semua pesantren juga pro kesenian. Kalau kiainya kurang suka dengan kesenian ya jadi enggak, bahkan malah sebagian ada yang mengecam itu tetap maksiat, itu tetap tidak pas untuk agama, itu kan zaman dulu gitu. Tapi masih ada yang bertahan bahkan sampai hari ini. Kalau mau tahu cerita itu ada pesantren yang tidak setuju. Tegal, bukan, yang sangat setuju dan setuju. masih sangat pro kesenian dan mengembangkan kesenian, dan itu luar biasa. Itu Bapak kalau sebelum puasa, 2 minggu sebelum puasa di pesantren asrama perguruan Islam Tegalrejo Magelang. Nah itu Kiai Hudori itu muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Gus Dur juga pernah nyantri di situ, dititipkan ke Kiai Hudori. Keturunannya itu namanya Kiai Haji Abdurrahman Hudori, sudah wafat tahun 2013. Sebelumnya adiknya Kiai Hudori itu namanya Gus Muh, Kiai Haji Ahmad Muhammad, itu meninggalnya 2008 sebelumnya. Itu seorang budayawan yang mewarisi ayahnya Kiai Hudori dalam berdakwah, yaitu mengkondisikan masyarakat untuk guyub rukun akur dulu. Ngaji itu nomor sekian, ibadah itu nanti nomor sekian, yang penting akrab kumpul dulu. Nah itu dengan berkesenian dulu. Kesenian. Bahkan ada yang salah satu cerita fenomenal Kiai Hudori itu ketika masyarakat tanya, karena dia sudah mulai pengaruh di situ setelah sekian lama merintis pengajian, dia ditanya mau bikin masjid atau kesenian, alat kesenian. Kiai Hudori bilang kesenian dulu. Nah, kalau gampang nanti kalau mau bangun masjid asal pada ngumpul pada iuran nanti bangun. Nah, itu hanya salah satu. Karena bapak saya itu muridnya Kiai Hudori juga, banyak cerita-cerita lain yang serupa itu. Tapi yang pengalaman empirik juga saya alami karena saya sering dekat dengan keluarga ini di Tegalrejo ini, saya sering masuk ke
rumahnya Kiai Haji Ahmad Muhammad. Itu di situ ulama besar, ngajinya itu Ihya Ulumuddin, tapi ada itu kesenian-kesenian, patung-patung, topeng-topeng. Ada reog Ponorogo, ada kuda lumping, komplit. Wayang, jagoan, wayangnya apapun ada di situ. Dan wayang di situ, Semar misalnya. Kalau setiap tahun, waktu itu menanggap keseniannya itu sampai jumlah 300. Kesenian selama 10 hari, 24 jam nggak boleh istirahat keseniannya. Nah, tapi nggak usah tanya duitnya bagaimana, itu duit kultural itu nanti. Yang paling penting adalah misi Gus Muh waktu itu. Kalau kita mau ngajari masyarakat ngaji, wudhu, berpendidikan, ya panggil mereka, ajak mereka bersenang-senang. Nah, salah satunya adalah kesenian. Nah, tidak hanya itu. Setiap grup kesenian itu dicari di daerah mana, di gunung-gunung yang terdalam, yang tidak pernah mereka manggung, bahkan Agustusan saja belum tentu bisa pentas, dipanggil oleh Gus Muh. Dia suruh mentas di situ, diberikanlah kehormatan. Kan di Tegalrejo ratusan ribu pengunjungnya, itu bukan hanya 1000. Jadi mereka punya kesempatan mengembangkan diri. Jadi orang-orang yang kalau pakai istilah sekarang itu abangan, walaupun saya nggak setuju nggak ada abangan sebenarnya ya. Penganut kapitayan, mereka nggak nyembah batu kok Pak. Itu yang di gunung-gunung Sumbing, Gunung Merbabu, daerah Magelang, dekat sekitar Semarangan juga itu bisa pentas di pesantren. Nah, dari situ mereka kenal tentang santri itu apa, pendidikan itu apa. Ya akhirnya anak-anak desa ini, apalagi yang mereka waktu itu nggak bisa sekolah karena sekolah adalah membayar mahal, jadi nyantri. Nah, pesantrennya kalau sekarang, kalau dulu zaman-zaman saya masih di sana itu 1.700 sampai 2.000 santrinya. Kalau sekarang kurang lebih ada kalau 13.000 itu. Dan kiainya salah satunya yang terkenal itu ketua PKB Jawa Tengah, Kiai Haji Yusuf Hudori. Nah, itu adiknya Kiai Haji Ahmad Muhammad. Dan itu rajin berkesenian juga. Makanya ini menarik kalau kesenian ini dijadikan sebagai cara untuk syiar, untuk mempengaruhi orang dengan berkumpul. Tapi sebenarnya intinya ya bukan kesenian itu, karena kita temukan korelasi antara pentas seni terus dengan memasukkan unsur agama juga enggak. Ternyata yang paling penting adalah menciptakan pasar. Jadi kerumunan orang ini selain ada kesenian, pasti dampaknya adalah adanya perdagangan. Nah, ini semua juga orang kecil, senimannya orang kecil, yang dagang-dagang jualan jualan bakso itu juga orang kecil. Nah, maksudnya Gus Muh waktu itu ya cerita ke saya, maksud tujuannya itu seperti ini. Walaupun ngaji Alfiyah, ngaji Fathul Qorib, tapi nanti lain waktu dia berkesenian. Bahkan kalau dia pengajian diundang kemanapun minta syarat. Satu, di situ belum maju Islamnya, karena bagi dia kalau nggarami laut itu nggak strategis, ngapain ngomong kepada orang yang sudah pinter ngaji-ngaji, ya sudah pakai kiai itu. Saya mau nemuin orang-orang yang belum ngaji. Nah, dia selalu keliling ke situ minta syarat kalau pengajian itu Gus Muh ini. Harus ada pentas kuda lumping sebelum ngaji. Dan kalau dikasih duit dikembalikan, saya ngerti banget. Karena setengahnya waktu itu Gus Muh itu ingin ngajari saya, ngasih tahu ini loh kalau jadi kiai itu. Beberapa kali saya diajak waktu kecil SMP itu usia segitu itu untuk melihat dengan kepala sendiri bagaimana kesenian yang kejawen yang oleh sebagian kiai itu ditentang, ini malah disatukan. Jadi pengajiannya juga nggak serius-serius banget, pakai kitab nasihat. Terus nanti dia akan cerita wayang itu apa, Semar itu ada kunjungnya 8, itu ada putih. Ya kalau udah tua itu ya harus putih, bersihkan hati, jangan ngeres lah, jangan berpikir kotor gitu loh. Terus Semar itu walaupun tua tapi mukanya lucu. Nah itu kita itu yang sumeh yang harus selalu tersenyum gitu. Walaupun orang tua banyak kesedihan, ya tampakkanlah dirimu seperti bayi yang lucu juga gitu, supaya enak berkomunikasi. Nah, simbol-simbol seperti itu penting untuk peningkatan
kesadaran bukan beragama lagi, tapi menganut nilai-nilai agama gitu loh. Jadi Anda menduga kuat bahwa syiar Islam ya penetrasinya begitu tinggi itu karena berkesenian. Ya, itu salah satunya. Tapi seandainya tidak memakai seni mungkin bisa, tapi agak ruwet juga ya. Ya. Karena yang penting itu nanti pasar itu, Pak. Iya, ada faktor menciptakan pasar itu loh, ya. keramaian-keramaian yang kita arahkan Betul. untuk tujuan sesuatu. Jadi misalnya ngajarin soal sholat, soal ngaji segala macam, ya itu iya. Lah kalau ngajari sholat kan nanti di madrasahnya. Betul. Tapi bagaimana orang yang tidak kenal sholat, tidak kenal agama, tidak kenal tata nilai yang paling penting karena bukan hanya ibadah, itu ditarik dulu, kenal dulu, nanti diproses. Kalau kepengen lebih spesifik, lebih ngerti agama yang detail, ya masuk ruangan kelas dong. Tidak mungkin hanya dengan pentas kesenian semalam terus cerdas. Tapi ini penting, makanya saya berharap seperti Setikom apa itu juga nanti kita punya kegiatan event yang sifatnya berkesenian. Ya itu membuat pasar bareng gitu. Jadi ini dari podcast ini misal contohnya kan teman-teman silaturahmi saling bertemu. Nah kayak gitu itu tentu nanti tugas kita yang lebih berat adalah bagaimana menyatukan gitu tetangga kita yang di Cicadas ini, warga-warga pasar itu, yang pedagang-pedagang kecil itu ya untuk mendapatkan kesempatan beraktualisasi gitu, bareng kita gitu. Mantap. Seperti itu. Nah, ke depan karena tadi berkesenian itu menjadi penting, bagaimana kita membangun kaderisasi, apakah di dunia pesantren atau di komunitas-komunitas yang lain, bahwa agama atau Islam dengan berkesenian itu erat sekali. Ya, kalau itu sih sebenarnya terlalu dipaksakan harus disosialisasikan agama pro kesenian tidak bertentangan, itu menurut saya tidak terlalu penting. Karena begini, selagi tidak ada dalil pengharaman yang tegas, bahkan adanya pengharaman pun sebagian, misal musik haram, toh tetap dilewati saja. Karena ada dalil juga untuk tidak mengatakan bahwa ini boleh gitu loh. Dari itu santai saja. Soal doktrin nggak terlalu penting. Yang paling penting itu kalau ada kerumunan di situ, satu harus ada alat musik gitu. Oke, kalau nggak suka gitar kasih trompet. Kalau nggak cocok trompet dan gitar, kasih di situ seruling. Kalau itu masih nggak cocok, cari banyak alat musik apapun. Itu yang penting untuk menumbuhkan keakraban, nyanyi-nyanyi bahagia. Apalagi orang-orang masyarakat nggak berada ya, yang ngumpul-ngumpul di gardu, yang ngumpul di sekitar pekerjaan mereka, itu harus dikasih kesenian. Dan kalau sekarang sih banyak sekali lagu-lagu religius ya, sebagian bagus-bagus ya, tidak seperti dulu kadang-kadang maksain kan. Oh seni untuk dakwah, zaman Rhoma Irama kan kayak gitu, seni untuk ya nggak usah diomongin lah, itu bener ya, tapi ngalir saja. Nah pada akhirnya gini Pak, kalau bagaimana orang itu beragama kan sudah nggak penting juga kita terus mengubarkan bagaimana orang untuk beragama. Sudah beragama kok. Ini salah satu kejenuisan Wali Songo angkatannya Sunan Kalijogo itu. Mereka itu tidak ateis dan tidak politeis, menyembah dewa kok. Mereka sudah menyembah Sang Hyang Taya kok. Serupa dengan Sang Maha Kuasa yang Esa kok. Lah, kenapa kita harus ngotak-atik? Nah, orang kita sekarang kalau kita mau mendakwai supaya masuk Islam, kalau mereka sudah Kristen, sudah Katolik kan enggak penting juga. Nah, yang lain kan sudah KTP-nya Islam. Ya sudah, berkesenian saja, perbanyak di situ. Terus tapi kesenian yang bernilai. Jadi tidak penting itu harus dengan label Arab atau tidak, tapi nilai-nilai yang bisa mengangkat atau mendorong mereka untuk menjadi lebih baik. Misal ya contohnya seni yang mengarahkan kepada kegotong royongan, seni yang mengarahkan kepada orang harus bekerja, etos kerjanya lebih baik, terus kejujuran terus disuarakan. Nah seperti itu saya pikir yang paling dibutuhkan untuk saat ini. Oke. Itulah bincang-bincang saya dengan Faiz Mansur tentang pentingnya kesenian dalam Islam. Sampai jumpa.